Adita. Waalaikumsalam Bu Pipi. Apa kabar Bu Adita hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Nah, saya dengar nih Bu Adita mau coaching sama Bu Desi ya? Iya betul Bu, nanti siang insya Allah Bu. Ya, mau coaching ya. Baik Bu, saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya bersama Bu Desi ya. Nah, oleh karena itu nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Desi. Nah, apakah Ibu sudah siap melaksanakan proses coaching nantinya? Insya Allah Bu, siap. Semoga siap. Dan Bu, sebelumnya saya berterima kasih karena pada hari ini Bu Pipi bersedia untuk menjadi pengamat dalam proses coaching saya bersama Bu Desi nanti. Terima kasih banyak ya Bu Pipi. Sama-sama Bu Adita. Nah, baik Ibu, sebelum saya lanjut ya, sebelum Ibu lanjut pada proses coachingnya, ada beberapa hal nih yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu dan nanti saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Adita, boleh ya? Baik. Oke. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama Bu Desi. Nah, ada pun yang ingin saya amati. Yang pertama itu saya ingin melihat apakah coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri atas tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga akan mengamati nih Bu, apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak ya. Seperti yang kita ketahui, prinsip coaching itu ada membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian ada kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Nah, ketika Ibu mau mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa itu akronim ya Bu, receive, ask, summarize, dan appreciate. Nah, receive itu Ibu menerima pernyataan-pernyataan dari coachee, kemudian as itu Ibu menanyakan, memberikan pertanyaan terbuka terkait permasalahan coachee, kemudian summarize, Ibu merangkum pernyataan atau permasalahan dari coachee. Appreciate, Ibu dapat memberikan apresiasi terhadap penjelasan dari coachee. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Iya Bu, insya Allah saya sudah memahaminya. Oke. Nah, baik Ibu, kalau sudah jelas izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu, boleh? Nah, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat proses coaching bersama Bu Desi? Mungkin 3 kompetensi itu sih Bu sebenarnya. Yang pertama mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal kehadiran penuh. Lalu juga saya akan berusaha mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan rasa itu tadi Bu. Dan yang ketiga saya ingin bisa mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu ya, yang ingin Ibu kembangkan bagaimana ya? Yang secara spesifik Ibu inginnya saya observasi. Kayaknya Bu nanti inginnya nih Ibu lebih fokus kepada bagaimana saya memberi pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana saya bisa mendengarkan dengan rasa gitu. Oke, berarti ada 2 ya Bu yang pengen diobservasi seperti itu ya. Nah, kemudian menurut Ibu nih, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin pada sesi coaching nanti? Mungkin saya lebih ingin saya fokus pada menyimak gitu ya Bu, terus mendengarkan coachee, jadi tidak memotong pembicaraan coachee, lalu saya juga mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berasal dari hasil pendengaran saya tentang coachee saya gitu. Oke, baik. Nah, semoga coachingnya berjalan lancar ya Bu. Selanjutnya nanti Ibu akan coaching bersama Bu Desi untuk
sesi pra observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga coachingnya berjalan lancar. Terima kasih Bu Adita sudah meluangkan waktunya menyampaikan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Ya Bu Adita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Uci. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Eci? Alhamdulillah sehat Bu Uci. Alhamdulillah. Saya izin ya Bu ya meminta waktunya sekitar 10 untuk 15 menit. Saya ingin bertanya nih. Dengar-dengar kayaknya Bu Eci ada yang ingin disampaikan hari ini. Ya Bu, saya ingin menyampaikan terkait ini nih kekhawatiran saya dalam belajar IPA yang membosankan seperti itu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi di sini Bu Desi ini ada kekhawatiran terhadap pelajaran IPA ya Bu ya. Nah, kalau dari percakapan kita hari ini kira-kira Bu Desi ini apa sih yang ingin diharapkan tentang kekhawatiran Bu Desi ini sendiri? Iya, yang saya harapkan adalah jadi kekhawatiran saya ini sendiri ya Bu terkait belajar IPA di kelas itu saya tidak bisa melakukan metode eksperimen karena percobaan itu tidak dapat dilaksanakan karena alat-alat laboratorium di sekolah saya itu jumlahnya terbatas, lebih sedikit dibandingkan jumlah murid saya seperti itu. Jadi dari proses pembicaraan hari ini saya mengharapkan saya mendapatkan strategi lain gitu. Jadi belajar IPA itu tetap dengan percobaan dan menyenangkan gitu Bu. Jadi adanya perubahan gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya perubahan yang seperti apa tuh yang Ibu ingin harapkan? Saya ingin adanya perubahan jadi saya tetap dapat mengajarkan IPA sesuai dengan hakikatnya. Jadi anak tetap dapat belajar melalui proses menemukan. Jadi tetap metode eksperimen gitu Bu dapat saya laksanakan. Baik, kalau berdasarkan penjelasan Ibu tadi, nah untuk kondisi yang sekarang nih Bu di sekolah Ibu tadi dengan keadaan labor itu dan semuanya, itu ada di level berapa Bu? Kalau diumpamakan level 1 sampai 10 tuh Bu. Kalau menurut saya sekarang ini masih di level 5 ya Bu. Di level 5 ya Bu ya sekarang. Nah, kalau misalnya sekarang ini berada di kondisi 5, berapa sih level yang ingin Ibu harapkan tercapai gitu apabila perubahan nanti? Saya harapkan dengan adanya perubahan itu saya mengharapkan setidaknya bisa pada level 8 seperti itu Bu. Baik, jadi dari level 5 tadi ya Bu ke level 8. Nah, dari level 5 ke 8 ini kan peningkatan ya Bu ya. Kira-kira usaha apa sih yang ingin Ibu lakukan tuh untuk mencapai perubahan tersebut? Saya sempat berpikir ya Bu, strateginya itu saya dapat melakukan dengan proses belajar di alam. Jadi saya terpikir akan memanfaatkan alam sebagai tempat belajarnya anak. Jadi anak dapat mengeksplor alam. Jadi percobaannya saya bawa anak keluar kelas, dia akan mengeksplorasi apa yang ada di alam. Baik. Nah, kira-kira selain strategi itu, apakah ada strategi lain yang pernah atau kira-kira pingin nih Bu Desi lakukan gitu? Iya, karena tidak semua materi IPA itu bisa kita bawa keluar kelas di alam ya Bu. Masih ada materi-materi abstrak seperti itu. Saya kemarin terpikir Bu untuk menggunakan pet Colorado. Karena di sekolah saya dapat bantuan Chromebook sejumlah 15. Jadi saya berpikir bahwa saya akan menggunakan Chromebook itu. Jadi anak dapat melakukan praktikum secara menggunakan laboratoriumnya itu pet Colorado itu Bu. Berarti sebenarnya Ibu ini sudah ada niatan untuk melakukan perubahan itu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, dari kegiatan tersebut, kira-kira mana nih yang lebih cepat Bu? Kalau misalnya Ibu melakukan dengan pet tadi atau dengan kata Ibu tadi mau membawa ke alam gitu ya? Iya. Mana yang dari kedua strategi itu yang paling cepat Ibu realisasikan nantinya? Ya, saya beranggapan bahwa kalau di alam itu udah sering ya Bu, mungkin belajar IPA akan jadi semakin monoton. Saya terpikir menggunakan pet Colorado Bu, jadi kayak lebih menarik minat anak ya, mencoba untuk mengeksplor gitu melalui aplikasi. Lebih menarik sih menurut saya bagi anak gitu. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan menerapkan
gitu, pembelajaran itu. Baik Bu, mungkin saya akan melakukan dalam seminggu ke depan mungkin ya Bu. Ini kan baru selesai kegiatan MPLS, baru tersusun jadwal. Saya juga sudah mulai merancang, rencananya minggu ini saya sudah mulai merancang RPP. Mungkin minggu depan sudah bisa saya realisasikan Bu. Baik, kapannya sudah dapat ya Bu ya, seminggu ke depan. Kira-kira Ibu nih butuh bantuan siapa sih? Support dari siapa untuk merealisasikan strategi ini? Yang pertama pasti dari kepala sekolah ya Bu, sebagai atasan di sekolah. Lalu saya juga butuh support dari rekan guru, terutama bagian yang memegang aset kelompok ini di laboratorium TIK seperti itu. Dan yang paling penting itu supportnya pasti kerjasama yang baik dari anak gitu. Bagaimana anak menerima sesuatu yang baru yang saya sampaikan gitu. Baik Ibu Desi, bagus sekali Bu ini rencana ke depannya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sebenarnya Bu Eci harapkan dan apa yang sudah Ibu dapatkan? Baik, dari yang kita bicarakan hari ini yang saya dapatkan adalah mungkin sebenarnya ide ini ada terpikir di benak saya, tetapi tidak terrealisasi karena hanya mikir sendiri ya Bu. Setelah berdiskusi sama Ibu, saya muncul ide-ide baru seperti ya saya akan mencoba menggunakan pet di dalam kelas untuk membangun gimana sih belajar IPA jadi menyenangkan lagi seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya sudah ada rencana untuk kedepannya. Maka saya Bu Desi menunggu nih perubahan-perubahan yang akan Ibu Desi lakukan. Semoga rencana Ibu Desi ini terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Sekian Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Adita, alhamdulillah ya proses coachingnya sudah selesai ya Bu dengan Bu Desi tadi. Iya Bu, alhamdulillah akhirnya terlewati. Ya, saya melihat proses coaching Ibu bersama Bu Desi tadi sangat menarik ya Bu, percakapannya sangat antusias dari awal hingga akhir saya melihatnya. Kemudian boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu Adita? Baik, boleh Bu. Oke. Silahkan. Setelah melakukan coaching tadi bagaimana nih perasaan Bu Adita ketika selesai coaching? Tenang sih Bu, lebih plong juga kan udah coaching, jadi saya bisa tahu Bu Desi ini sebenarnya ada permasalahan apa. Terus saya juga mengharapkan kompetensi-kompetensi yang saya inginkan tadi Bu tercapai gitu, dan saya mampu melakukannya. Oke, jadi menurut Ibu sudah tercapai ya kompetensi-kompetensi yang. Insya Allah. Nah, jika kita merujuk nih Bu pada indikator ketercapaian yang tadi pada saat pra-observasi kita bicarakan ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Saya sudah berusaha gitu Bu untuk hadir penuh untuk coach saya. Terus saya juga berusaha untuk mendengarkan permasalahannya tadi dengan rasa gitu ya, dengan simpati, dengan bertanya, dengan memberi apresiasi juga gitu Bu. Dan saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang semoga berbobot, dan saya tidak melakukan judgement gitu terhadap coach saya atas apa yang dihadapinya. Oke, jadi sudah tercapai ya Bu indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Insya Allah, semoga Bu, dari pengamatan Ibu, semoga begitu. Ya, dari pengamatan Bu Adita rasanya sudah ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, baik izin Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan pengamatan saya dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Desi tadi. Proses coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik sekali Ibu. Percakapannya sudah sesuai dengan alur Tirta seperti yang kita ketahui bahwa Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari coaching, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menggiring coach untuk merencanakan rencana aksi, kemudian Ibu juga sudah menanyakan, memancing coach untuk membuat komitmen yang bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan, menurut Ibu, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Mungkin menurut saya ya Bu ya, kalau saya punya kesempatan untuk melakukan coaching lagi gitu, mungkin dengan orang yang berbeda, dengan coach yang berbeda, saya ingin berusaha pertama tuh menemui keywordnya gitu Bu. Keyword apa sih sebenarnya permasalahan dari coach saya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan berusaha
mengembangkan bagaimana sih melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak judgement gitu Bu. Lalu berusaha untuk menjadi mitra bagi coach saya. Jadi satu lagi itu aku mengajukan pertanyaan yang berbobot itu menurut saya Bu. Oke, jadi kompetensinya Menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian menemukan kata kunci dari percakapan ya Bu, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot Iya. ya. Nah, semoga kompetensi yang ingin Ibu harapkan dapat tercapai dalam praktek coaching berikutnya ya Bu. Iya, amin. Nah, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Mohon bimbingannya terus Bu untuk saya melakukan coaching di masa yang akan datang, dan jika Ibu bersedia untuk menjadi pengamat saya gitu Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan di kesempatan lain Ibu bisa melakukan praktek coaching ya, Iya, praktek amin. coaching, dan bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai. Mungkin itu saja Bu proses supervisi kita hari ini. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Berikutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipi.